Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Fitriani, di sini saya akan menjelaskan analisis tren sistematik dan kestabilan inti atom. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu melihat pola kelimpahan nuklida di alam semesta kita. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa ada unsur yang sangat melimpah dan ada juga yang sangat langka? Nah, ternyata kuncinya itu ada pada kombinasi jumlah proton atau Z-nya dan neutron atau N-nya di dalam intinya nih. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini nih, tabel jumlah nuklida stabil dan berbagai kombinasi N dan Z. Nah, untuk kelompok pertama itu ada genap-genap. Nah, di alam semesta kita itu ternyata sangat menyukai keteraturan dan pasangan. Ada 155 nuklida stabil yang memiliki jumlah proton genap dan neutron genap. Nah, ini adalah jumlah terbanyak gitu dibandingkan kombinasi lainnya. Kenapa? Karena nukleon-nukleon ini saling berpasangan, menciptakan konfigurasi yang sangat kokoh dan stabil secara energi. Nah, lalu gimana nih dengan yang nomor misalnya ganjil atau ganjil A gitu? Itu ini sama ini. Nah, 2 sama 3. Nah, jika salah satu saja yang ganjil, entah itu protonnya atau neutronnya, jumlah itu langsung merosot ke angka 50-an aja, gitu. Jadi itu ini menunjukkan kalau kehilangan satu pasangan aja tuh sudah cukup untuk mengurangi tingkat kestabilan suatu inti atom secara signifikan. Nah, kalau yang paling mengejutkan lagi tuh adalah yang kelompok ganjil-ganjil. Dia ini nih dari sekian banyak kemungkinan di alam semesta itu cuman ada 4 metode ini aja nih, ganjil-ganjil yang bener-bener stabil gitu. Yaitu ada deuterium, lalu ada lithium 6, ada boron 10, dan nitrogen 14 gitu. Nah, kenapa sih mereka langka gitu? Karena inti ganjil-ganjil itu biasanya nggak stabil. Nah, mereka tuh akan berusaha melakukan peluruhan beta agar nukleonnya bisa berpasangan kembali gitu menjadi konfigurasi genap-genap kayak gitu. Oke, selanjutnya ada sabuk stabilitas nih. Jadi setelah kita tahu jumlah nuklida stabil di tabel sebelumnya, sekarang kita lihat ini datanya nih. Nah, di layar ini tuh udah ada gambar yang kita bisa sebut sebagai sabuk stabilitas atau chart nuklida. Nah, coba teman-teman perhatiin ini nih garis ini bentar. Garisnya putus-putus ini nih, di tengah yang saya garisin dengan warna kuning. Yang saya tambahin dengan warna kuning. Nih, itu tuh daerah aman di mana inti atom itu bisa hidup stabil tanpa meluruh. Yang disebut dengan sabuk stabilitas. Nah, ada hal yang unik nih di sini nih. Untuk inti ringan, nih kita lihat poin pertama, atau bisa kita sebut nomor atomnya kecil gitu. Nah, kestabilan itu terjadi kalau jumlah neutron dan proton itu seimbang atau di sini N rasio N per Z-nya itu sama dengan 1. Contoh ada karbon 12 yang dimana karbon 12 itu neutronnya 6, protonnya juga 6. Jadi rasionya 6 per 6 sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang kita coba nih lihat nih Kak, grafik lagi. Semakin ke atas atau semakin mengarah ke inti yang berat, garisnya itu mulai melengkung nih, menjauhi N sama dengan Z nih. Dia udah nggak ke arah sini lagi, tapi ke sana. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena pada inti berat jumlah protonnya sangat banyak. Nah, kalau proton-proton itu kan muatannya positif ya, positif semua. Jadi, mereka tuh saling tolak-menolak dengan gaya kolom yang kuat gitu. Nah, supaya intinya nggak pecah,
Alam semesta itu menambahkan neutron lebih banyak sebagai perangkat tambahan. Itu kenapa pada inti berat kayak uranium-238 itu rasio neutronnya nih meningkat sampai 1,5 kali jumlah protonnya gitu nih, 1,59 nih hasil untuk uranium-238. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalkan suatu inti berada di luar sabuk ini? Nah, inti tersebut akan melakukan penyesuaian melalui penurunan radioaktif. Kalau misalkan dia kelebihan neutron, nih ada di bawahnya sabuk, maka dia akan melakukan peluruhan beta negatif. Nah, terus habis itu satu neutron itu bakal berubah jadi proton supaya bisa naik masuk nih ke sabuk stabilitas lagi. Nah, contohnya pada karbon 14. Nah, yang sering ini dia sering dipakai untuk penanggalan fosil. Nah, dia akan meluruh menjadi nitrogen 14. Nih, sebaliknya kalau misalkan dia kelebihan proton. Nah, ada di atas sabuk nih. Dia bakal melakukan peluruhan positron gitu. Jadi protonnya berubah jadi neutron. Supaya nanti seimbang lagi. Oh gitu, karena dia kelebihan ya, berarti kan kayak makin ke atas gitu kan, supaya dia makin dekat ke sini, berarti protonnya ada yang berubah jadi neutron gitu, jadi dia rada ke sini gitu. Mendekati stabilitas. Nah, contohnya ada di natrium 22. Nah, dia akan berubah menjadi neon 22. Jadi intinya tuh semua nuklida di alam semesta ini selalu berusaha untuk istilahnya pulang ke sabuk stabilitas ini gitu nih, agar mereka bisa stabil gitu. Oke, teman-teman, di slide sebelumnya kan kita udah melihat ya stabilitas yang rapih. Nah, sekarang kita bedah yuk nih sifat spin nuklir dan inti atom tersebut. Nah, berdasarkan data eksperimen, semua inti genap-genap itu di alam semesta ini punya spin 0 atau jauh sama dengan 0. Bayangin nukleon itu seperti dansa berpasangan gitu. Nah, di dalam inti genap-genap itu semua protonnya punya pasangan dan semua neutronnya juga punya pasangan. Nah, menurut prinsip larangan Pauli, mereka berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Jadi, mereka saling meniadakan momentum sudutnya. Nah, itu kenapa spin totalnya jadi 0 gitu dan intinya sangat stabil. Sementara kalau untuk inti ganjil A gitu bisa ganjil genap atau genap ganjil gitu. Nah, dia itu punya spin setengah bulat dan ganjil-ganjil itu tuh ada satu nukleon yang dia tuh nggak berpasangan gitu. Nah, karena nukleon lain itu sudah saling meniadakan, maka spin seluruh intinya tuh hanya ditentukan sama satu nukleon terakhir aja gitu. Nah, contoh kalau membuktikan bener nggak sih spinnya tuh setengah bulat gitu. Di sini ada karbon 13. Karbon 13 punya proton yang berjumlah 6 dan neutron yang berjumlah 7. Kalau 6 kan genap ya. Sedangkan kalau ganjil, kalau 7 tuh ganjil gitu. Nah, kita bisa abaikan aja sih 6-nya ini. Karena kan kalau genap tadi katanya kan 0 kan. Udah berpasangan semua, jadi 0. Nah, kita fokus ke yang ini yang 7. Karena dia punya satu yang nggak berpasangan gitu. Nah, jadi di sini yang kita bisa lihat nih dari gambar ini, katanya deretan angka 2, 4, 2, 6, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8 nih, yang ini yang sebelah sini sampai ke angka 16 itu kapasitas maksimum nukleon pada setiap subkulit. Sedangkan deretan 2, 6, 8, 14, 16 sampai 184 nih yang sebelah sini paling kanan
itu adalah jumlah kumulatif nukleon. Nah, kan tadi 7 ya. Nah, 7 itu tuh berarti dia yang dua dua neutron itu pertamanya masuk ke sini dulu nih. Satu satu per dua. Udah dia masuk berarti sisa 5 lagi kan. Nah, karena yang ini cuman kapasitasnya cuma 4, jadi cuman bisa masuk 4 doang. Jadi satu P 3/2. Nah, udah masuk 6, sisa satu lagi berarti. Nah, sisa satu lagi berarti masuk ke ini satu P 1/2 karena dia kapasitas maksimum nukleonnya cuma 2 gitu. Jadi dia spinnya itu adalah 1/2 karena terakhir berhenti di satu P 1/2 kayak gitu. Nah, contoh lain nih, gimana kalau intinya ganjil-ganjil. Nah, kalau intinya ganjil-ganjil katanya spinnya tuh bilangan bulat. Kayak 1, 2, 3 gitu. Nah, contohnya adalah nitrogen 14. Di sini kalau nitrogen 14 punya proton sama neutron sama, yaitu 7. Berarti sama-sama ganjil. Nah, sama kayak tadi berarti yang ini yang neutron 7. Cuman sekarang kita bedanya ngitung si proton dan juga neutronnya. Nah, karena kita udah dapet, caranya sama kok kayak tadi, yang kita ngitung neutron 7 tadi. Karena kita tadi udah dapet, dia kalau 7 itu di 1 P 1/2 berarti ini J protonnya 1/2 dan J neutronnya juga 1/2. Nah, kemungkinan spin totalnya bisa jadi 0, bisa jadi 1, tapi eh, kalau berdasarkan eksperimen itu dia spin totalnya 1 gitu untuk nitrogen 14. Kenapa bisa 0? Karena 1/2 dikurang 1/2. Nah, 1 dari 1/2 ditambah 1/2 kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ada ini nih. Coba gitu kalian coba di rumah tentuin sama kayak tadi spin dari suatu nuklida. Kalau ini untuk lithium 7 sama fosfor 31. Nah, ini untuk sebagai acuan yang kayak tadi. Terus kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Tunggu ya kalau jawabannya. Terus selanjutnya ada kita bahas ini nih ke bukti fisik yang paling kuat gitu tentang struktur kulit inti atom. Nah, di sini ada kalau dalam kimia gitu kita kan mengenal energi ionisasi ya. Nah, di fisika nuklir kita punya energi pemisahan atau SN gitu. Yaitu energi yang diperlukan untuk mencabut satu nukleon baik itu neutron atau proton dari inti atom. Untuk rumusnya sendiri sederhana gitu. Kita tinggal bandingkan saja nilai selisih energi ikat inti sebelum dan sesudah neutron dicabut. Nah, kita bisa lihat nih grafik yang di sini. Oke, nah berdasarkan grafik ini, sumbu ini, yang Y, merepresentasikan energi pemisahan neutron terakhir dalam satuan mega elektron volt. Yang mana menunjukkan seberapa kuat si neutron terakhir terikat di dalam inti. Sementara sumbu X itu merepresentasikan jumlah neutron sisa setelah satu buah neutron dikeluarin dari inti atom induk. Nah, melalui grafik ini, analisis pola fluktuasi pada bilangan ajaib seperti 8, lalu 20, lalu 28 itu dapat diamati melalui dua kondisi utama. Nah, yang di sini ada puncak energi terjadi tepat sebelum angka ajaib yaitu 7, 19, 27. Nih, kita bisa lihat nih. Sebelum angka ajaib dia kayak puncak gitu kan. Nih, sama ini. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa inti mula memiliki jumlah neutron yang dapat mengenai kolit nuklir gitu, yaitu 8, 20, 28. Karena konfigurasi kolit yang terisi penuh memberikan stabilitas ekstra, maka diperlukan energi yang sangat besar.
yang terlihat dari posisi titik yang berbentuk puncak ini. Nah, sebaliknya kalau penurunan drastis hingga mencapai titik terendah atau sharp change terjadi tepat pada angka ajaib nih, yaitu saat jumlah neutron sisanya adalah 8, 20, sama 28. Nilai ini menunjukkan kondisi awal inti mula-mula itu punya kelebihan satu neutron di luar kulit yang penuh, yaitu 9, 21, 29. Nah, karena neutron ekstra tersebut berada di kulit baru yang lebih tinggi sendirian gitu, karena jadi sangat lemah sehingga menjadi jauh lebih mudah untuk dipisahkan, di mana nilai energi pemisahannya nih jadi rendah banget nih. Tuh, oke. Nah, selanjutnya ada aplikasi. Teman-teman setelah kita pusing gitu melihat grafik sama hitungan tadi kan ya, mungkin kalian ada kepikiran gitu kayak buat apa gitu kita repot-repot belajar ini semua. Nah, ternyata semua tren dan model yang kita bahas tadi itu ada fondasi dan teknologi hebat yang kita gunakan sehari-hari gitu. Di sini ada pertama ada bidang arkeologi dan geologi. Berkat nukleida seperti uranium-238, para ilmuwan bisa menghitung usia batuan bumi, bahkan awal mula terbentuknya tata surya kita dengan sangat akurat. Selain itu ada karbon 14 nih, yang diproduksi secara alami di atmosfer. Ini adalah kunci bagi para arkeolog untuk menentukan usia fosil atau artefak organik melalui teknik penanggalan radioaktif atau radioactive dating. Lalu yang kedua ada sektor energi. Nah, tren energi ikat pernuklean BPA itu bukan sekadar grafik biasa gitu. Ya, grafik itulah yang menjelaskan kenapa pembelahan inti berat seperti uranium-235 atau penggabungan inti ringan bisa melepaskan energi yang sangat masif. Inilah yang menjadi dasar teoretis dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan energi bintang yang kita nikmati energinya setiap hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nih. Nah, di contoh soal ini kita disuruh menghitung energi ikat dan energi ikat per nukleon B per A untuk inti karbon 12. Yang mana di sini kita dikasih tahu bahwa massa neutron dan proton masing-masing adalah sekian. Kita juga disuruh menghitung massa neutron dan proton dalam satuan mega elektron volt. Nah, untuk penyelesaiannya, sini kita dikasih tahu dulu nih catatan bahwa 1 U itu sama dengan 931,5 mega elektron volt. Pertama kita bisa hitung dulu massa total nukleonnya. Karena karbon 12 itu protonnya ada 6, neutronnya juga ada 6, jadi kita bisa langsung aja nih kalikan 6 untuk massa proton ditambah massa neutron. Saling dikali 6, menghasilkan segini, 12,0956552 U. Lalu kita hitung defek massanya, di mana massa total nukleon dikurang massa inti karbon 12. Nah, masukkan aja nih hasilnya ini, dikurang dengan 12. Hasilnya 0,0956552 U. Lalu kita diminta untuk menghitung energi ikat B-nya. Di mana di sini kita kalikan aja ini dengan 931,5 mega elektron volt per U, menghasilkan 89,09 mega elektron volt. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk menghitung energi ikat per nukleonnya. Yang ini kita tinggal bagi aja dengan A-nya si karbon, yaitu 12, menghasilkan 7,42 mega elektron volt per nukleon. Nah, untuk massa proton sama massa neutron yang diketahui di soal itu tinggal kita kali aja dengan 931,5 menghasilkan ini. Gitu. Nah, terakhir kalian diminta nih untuk mengerjakan soal hitunglah massa dari sebuah inti besi 56 dalam satuan kilogram.
di mana kalian diminta untuk mengerjakan menggunakan rumus massa semi empiris atau SEMF yang ini. Dengan ini, ketahui nilai-nilai V-nya berapa, S-nya berapa, dan seterusnya. Ntar ini tinggal kalian substitusi aja ke sini. Sama nilainya berapa nanti, Z-nya berapa dari besi 5. Oke, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Dan selesai, ternyata pembelajaran kita tak terasa sudah selesai sampai sini. Oke, kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang kurang, atau ada kesalahan yang dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.